Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat penguji UKIN PPG dalam jabatan tahun 2023. Perkenalkan, saya Siti Nurrohimah SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2023 gelombang 3 IAIN Ponorogo. Saya mengajar di MI Nurul Atfal Taraban, Kecamatan Paguyangan, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah. Pada hari ini, Kamis, tanggal 12 Januari tahun 2023, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 3, mata pelajaran Akidah Akhlak, materi Asmaul Husna, Al-Kabir, dan Al-Azim. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari berdoa, mulai. Ya, Ani Dita Yunana Diva, Akila Cahya Misa, Garisa Ayatullah, Elsa Nadara Panda, Muhammad Adam Armadani, ya Muhammad Afan Disaputra, ya Muhammad Farel Alvarez, Muhammad Bilgi Setiawan, Meiryana Utami, Muhammad Zaki Zaman Arrasa, Muhammad Fahmi, Naila
Kan sudah bisa semuanya. Ya, untuk supaya lancar, kita semua harus menghafal asma Allah. Asmaul Husna. Yang ada berapa? 99. Bismillahirrahmanirrahim. Allah atau Asmaul Husna, Al-Kabir dan Al-Azim. Ya. Al-Kabir artinya Allah Maha Besar. Ya. Allah Maha Besar, Allah yang menciptakan langit dan bumi beserta isinya. Allah Al-Kabir berarti artinya Allah Maha Besar. Allah Al-Azim artinya Allah Maha Agung. Siapa yang pernah mendengar kalimat Al-Azim? Ini di mana ya? Ketika ruku, ya, ketika sedang ruku sholat, ya, membungkukkan badan sambil membaca Subhana Rabbiyal Azim bihamdih. Ya. Sekarang Bu Guru akan menayangkan tentang tujuan pembelajaran hari ini. Kompetensi dasar yang
9 yang artinya yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Bukti sederhana Allah Al-Kabir, Allah maha besar dengan segala kehendaknya. Asma Al-Kabir artinya bisa dikontekskan dalam 4 tema. Yang pertama, Al-Kabir artinya ada bukti-bukti kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, Al-Kabir artinya Allah Subhanahu wa ta'ala benar-benar ada. Yang ketiga, Al-Kabir artinya hak prerogatif pemberian syafaat karena Allah Subhanahu wa ta'ala Tuhan yang sungguh-sungguh benar dengan sifat maha tingginya, maha besar. Yang keempat, keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala adalah segala-galanya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan tergoyahkan sedikit pun atas penolakan manusia. Bagaimana cara meneladani Asmaul Husna Al-Kabir yang artinya maha besar? Teladan tentang sifat Allah Al-Kabir. Ya, yang pertama, yang maha besar dan tidak ada tandingannya adalah mampu menjauhkan dari sifat sombong. Contoh ayat Asmaul Husna Al-Kabir yang artinya yang maha besar. Asmaul Husna Al-Kabir dalam Al-Quran surat Ar-Ra'd ayat 9 artinya Allah yang mengetahui semua yang gaib dan yang nyata, yang maha besar, maha tinggi. Asmaul Husna Al-Kabir artinya maha besar dalam Al-Quran surat Al-Hajj ayat 62 yang artinya demikianlah kebesaran Allah karena Allah dialah Tuhan yang hak dan apa saja yang mereka sebut selain Allah adalah batil. Dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi, maha besar. Meneladani nama dan sifat Al-Kabir, menghindari dari sifat sombong dan angkuh, rendah diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala serta menghargai hambanya yang saleh, senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Asma Al-Adim. Al-Adim berasal dari bahasa Arab yang artinya agung. Allah Al-Adim artinya Allah Maha Agung.
Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku yang Maha Agung. Lalu saat sujud dia berkata, Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdihi. Segala puji untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhanku yang Maha Tinggi. Ya, demikian meneladani nama dan sifat Al-Azim. Satu, beribadah hanya untuk Allah, beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, mengagungkan Allah Subhanahu wa Ta'ala setiap saat. Yang ketiga, menyadari kekurangan dan kelemahan di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang keempat, menghindari rasa bangga diri. Ya demikian materi dari pembelajaran. Dan sekarang kita simak video pembelajarannya. Setelah menyimak video pembelajaran, kalian nanti mendiskusikan dari 4 kelompok. Satu kelompoknya mengajukan pertanyaan untuk dijawab oleh kelompok lainnya. Ada 4 kelompok, pertanyaannya yang berbeda-beda. Ya, nanti simak videonya seperti apa pembelajarannya dan didiskusikan. Yuk kita menyimak videonya sambil belajar. Kita membaca basmalah dulu sebelum menyimak video pembelajarannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar kalian semuanya? Semoga kalian tetap sehat, tetap semangat, dan tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jumpa lagi bersama saya di channel Laz 41. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama materi Akidah Akhlak untuk siswa-siswi kelas 3 semester 2. Tetapi sebelumnya bagi yang belum subscribe, mohon dukungannya untuk menekan tombol subscribe agar saya lebih semangat lagi dalam membuat video-video pembelajaran seperti ini. Pada kesempatan kali ini kita membahas indahnya Asmaul Husna Al-Azim dan Al-Kabir. Materi KD 3.6, memahami makna Al-Kabir dan Al-Azim. Al-Azim. Al-Azim berasal dari bahasa Arab yang artinya agung. Allah Al-Azim adalah Allah Maha Agung, dengan keagungan yang luar biasa sehingga dia tidak dapat dijangkau oleh makhluknya. Keagungan Allah bersifat mutlak, sedangkan keagungan manusia bersifat terbatas dan sementara. Sebagai contoh, ada seorang raja yang amat terkenal. Dia diagungkan atau dianggap agung oleh rakyatnya. Setelah dia tidak menjadi raja, keagungannya lambat laun akan sirna. Sedangkan keagungan Allah terus berlangsung sejak dahulu, kini, dan akan datang untuk selama-lamanya. Dasar nama dan sifat Allah karena seluruh manusia membutuhkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Contohnya, mendengarkan dengan penuh perhatian suara panggilan adzan dan bacaan Al-Quran dibandingkan dengan panggilan siapapun. Dasar nama dan sifat Allah Al-Kabir yaitu dalam Quran surat Ar-Ra'd ayat 9 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alimul ghaibi wasyahadatil kabirul muta'al. Artinya, yang mengetahui semua yang gaib dan yang nampak, yang maha besar lagi maha tinggi. Ar-Ra'd ayat 9.
Dalam Quran surat Luqman ayat 30 juga, Bismillahirrahmanirrahim, wa annallaha huwal aliyyul kabir. Artinya, dan sesungguhnya Allah dialah yang maha tinggi lagi maha besar. Quran surat Luqman ayat 30. Bukti sederhana Al-Kabir. Allah maha besar dengan semua kehendaknya. Allah bisa menciptakan dan memberikan kebesaran kepada makhluknya yang bertakwa. Pada zaman Nabi Sulaiman alaihissalam ada seorang pemuda yang sangat berbakti kepada ibunya. Saat ibunya sudah tua, dia ikhlas menggendong dan memapahnya sesuai keinginan ibunya. Setiap saat ibunya selalu berdoa agar putranya diberi kecukupan rezeki, selalu bersyukur dan ditempatkan di antara langit dan bumi. Suatu hari, Jin Ifrit, anak buah Nabi Sulaiman alaihissalam, menemukan sebuah bola yang terbuat dari permata di dasar samudera. Ternyata bola permata itu tempat tinggal orang yang soleh. Meskipun tinggal di dalam bola di dasar laut, namun Allah Subhanahu wa Ta'ala sudah menjamin rizkinya. Di dalam sana ia makan buah dan minum air yang lebih putih dibandingkan susu dan lebih manis dibandingkan madu. Nabi Sulaiman pun takjub dengan kisah pemuda tersebut. Cara meneladani nama dan sifat Allah Al-Kabir. Menghindari sifat sombong dan angkuh. Seseorang yang meneladani Allah Al-Kabir akan merasa malu ketika sombong di hadapan manusia maupun Allah. Rendah diri di hadapan Allah. Seseorang yang meneladani Allah Al-Kabir akan mengenal kebesaran Allah dan akan merendahkan diri di hadapan Allah, serta menghargai hambanya yang soleh. Senantiasa berzikir dan mengagungkan Allah. Anak-anak, demikian video pembelajaran tentang asma Allah, Al-Kabir dan Al-Alim. Ya, nanti setelah ini berarti kita berkelompok, ada 4 kelompok mengajukan, setiap kelompoknya mengajukan pertanyaan dan pertanyaannya dijawab oleh kelompok lainnya. Tentang materi Al-Kabir dan Al-Alim, kita harus percaya adanya alam gaib dan alam nyata. Kalau kita tidak tahu dan tidak mempercayainya, maka kita tidak akan pernah tahu tentang kebesaran Allah. Dalam mengikuti pembelajaran, kalian harus sungguh-sungguh dan harus disiplin agar mendapatkan ilmu yang manfaat. Oleh karena itu, nanti Bu Guru akan menilai sikap kalian dengan sikap spiritual dan sosial. Bu Guru akan membagikan LKPD. Ya, LKPD-nya nanti per kelompok, kelompok 1, 2, dan 3. Kelompok 1 mengajukan pertanyaan. Kelompok 2 mengajukan pertanyaan. Kelompok 3 mengajukan pertanyaan. Kelompok 4 mengajukan pertanyaan. Silakan didiskusikan. Ini untuk kelompok 1. Ya, kelompok 1. Kelompok 2. Ya. Kelompok 4. Kelompok 3. Kelompok 3. Kelompok 2. Ya, sekarang diskusikan tadi yang pembelajaran yang kalian lihat dan yang di materi Bu Guru jelaskan. Yuk, mengajukan pertanyaan. Ya, membuat pertanyaan. Ya, nanti membuat pertanyaan. Ya, untuk yang kelompok, ya, kelompok 4-nya nanti tetap membaca. Kelompok 3, ya.
Ya, sebutkan artinya dari surat Al-Waqiah ayat 96. Kelompok 2, pertanyaannya. Apa arti al-kabir dan al-azim? Ya, dari kelompok 2 menanyakan pertanyaannya apa arti al-kabir dan al-azim. Kelompok 3, Bagaimana meneladani sifat Allah al-kabir? bagaimana meneladani sifat Allah al-kabir. Kelompok 4, Bagaimana meneladani sifat Allah al-azim? bagaimana meneladani sifat Allah al-azim. Sekarang kelompok 1 maju. Kelompok 1 menjawab kelompok lainnya. Menjawab kelompok berapa? Kelompok 1 mau menjawab pertanyaan kelompok 2. Silakan. Apa arti? Al-kabir dan al-azim. Al-kabir artinya maha besar dan al-azim maha agung. Iya, tepuk tangan untuk kelompok 1. Ada pertanyaan atau tidak? Tidak ada. Silakan kembali. Sekarang kelompok 2 maju. Kelompok 2 mau menjawab pertanyaan kelompok 1. Ya, iya. Ada 99 dalam Al-Quran surat Al-Waqiah ayat 96 sebutkan artinya. Maka bertasbihlah dengan menyebut nama Rabbmu yang maha agung. Iya, ini jawaban dari pertanyaan kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Sekarang kelompok 3 maju. Kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Silakan. Bagaimana meneladani? Ya. Menyadari kekurangan hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menghindari rasa Bangga diri. Tepuk tangan untuk kelompok 3. Ada pertanyaan? Tidak ada. Silakan duduk. Kelompok 4 maju. Kelompok 4 menjawab pertanyaan kelompok 3. Bagaimana? sifat Allah al-kabir menjauhi sifat Allah Tepuk tangan untuk kelompok 4. Ada pertanyaan? Tidak. Ya. Itu tugas kelompok sudah selesai dan sudah didiskusikan. Iya, sekarang dikumpulkan tugas kelompoknya. Ya, tugas kelompoknya dikumpulkan dulu. Nah, sekarang ini sudah tugas kelompok sudah selesai, sudah didiskusikan. Siapa yang tadi merangkum materi pembelajaran? Iya, dulu silakan maju ke depan membacakan rangkuman yang tadi. Dengarkan ya, nanti ada soal. al-kabir dan al-azim. Al-kabir artinya maha besar dan al-azim maha agung. Meneladani sifat Allah al-kabir. 1. Menjauhi sifat sombong dan agung. 2. Rendah diri di hadapan Allah SWT serta menghargai hambanya yang sholat. 3. Senantiasa berzikir dan mengakukan Allah SWT. Meneladani sifat Allah al-azim. 1. Beribadah hanya kepada Allah SWT. 2. Mengagungkan Allah SWT setiap saat. 3. Menyadari kekurangan dan kelemahan di hadapan Allah SWT. 4. Menghindari rasa bangga diri. Tepuk tangan untuk Lulu.
Ya, silakan duduk kembali. Ya, ya. Untuk rangkuman sudah dibacakan oleh Lulu dan ada yang mau bertanya tentang materi pembelajaran silakan. Tidak ada. Berarti sekarang Bu Guru akan membagikan LKPD untuk tugas mandiri, yaitu mengisi soal pilihan ganda yang sudah Bu Guru buatkan, nanti diisi sesuai dengan jawaban yang tepat dan benar dengan disilang huruf A atau B atau C. Ya, sudah siap anak-anak? Sudah siap? Ya, Bu Guru bagikan. Tulis namanya masing-masing. Tulis namanya masing-masing. Ya, tulis namanya masing-masing. Nanti Bu Guru nilai. Namanya ditulis. Ya, kerjakan. Nanti dulu dikerjakan. Kerjakan dulu. Ya, pilih